Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita mengawali hari ini di 2023. Mudah-mudahan seluruh amal saleh yang sudah kita lakukan di 2022 bahkan tahun-tahun sebelumnya insyaallah ketaatan kita, ibadah kita, duduknya kita seperti ini, keistiqomahan kita dalam suasana seperti ini mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi keistiqomahan untuk terus-menerus berada dalam suasana iman dan takwa seperti ini. Namanya manusia, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari salah, dari dosa, dari maksiat. Kita manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Kita juga berdoa di pagi yang sangat mulia ini mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, kesalahan, maksiat, nista yang kita lakukan ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil lalu menatap ke depan dengan penuh optimis, ya, harus yakin ada rojak yang sangat kuat, harapan yang sangat kuat pada diri kita ini. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insyaallah Allah berkenan membuka peluang-peluang amal saleh yang kepada kita semua dan kita mampu melaksanakannya insyaallah dan menutup rapat-rapat pintu maksiat, pintu dosa, pintu kesalahan. Ya, andai kata juga kita terjebak dengannya, mudah-mudahan Allah segera menyadarkan kita untuk segera beristighfar, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Andai kata pula ya, kita tidak tahu Pak ya, karena kita berjalan di atas takdir Allah. Allah berkenan mencintai kita, ingin memanggil kita, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Waktu berjalan dan berjalan ya. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Dan bab yang kita bahas di kitab ini masih babul muraqabah. Bab kita merasa selalu diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jemaah sekalian, kalau bab ini muraqabah ini kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesadaran, Pak. Kita ini memang berada di 2023. Ya, real, nyata sekali umur kita bertambah. Ya, umur kita bertambah. Tapi sebenarnya jatah hidup kita berkurang karena kita mendekati yang namanya ajal itu.
walikulli ummatin ajal, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap manusia ini, setiap umat ini ada batasan hidupnya. Ini jenengan masuk tanggal 1 saat ini, tanggal 31 kemarin tidak bisa balik lagi Pak ya. Ngulangi lagi tidak bisa kita ini. Lewat sudah Pak. Berjalan, terus berjalan, ujungnya mentok nanti. Mentok itu masuk ketemu dengan satu titik akhir kehidupan kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah husnul khatimah semua Pak ya. Dan harus yakin itu Pak, harus yakin. Insyaallah kita husnul khatimah. Perbanyak saja terus, jaga terus keistiqomahan seperti ini jamaah sekalian. Kemudian orang yang cerdas itu tentu perjalanan waktu ini ada kesadaran betul. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal itu sudah tiba, la yastakhir, tidak bisa terlambat, Pak. Tidak bisa diperlambat, juga tidak bisa dipercepat. Masing-masing kita ini berjalan, Pak. Ya, kata Nabi, ada yang Allah juga mengangkat dalam Al-Quran, bukan hanya Rasulullah. Ada yang kemudian Allah panjangkan umurnya ila ardalil umur. Ya, ardalil umur ini sampai tua renta. 90 tahun. Ya, 96 tahun. Ada juga kemarin saya lihat 103 tahun. Ya enggak apa-apa. Karena Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu itu yang panjang umurnya tapi juga banyak amalnya. Amalnya amal saleh terus, Pak. Itu luar biasa itu jamaah sekalian. Yang repot panjang umur tapi tidak hobi baca Quran. Ya, panjang umur, ya hobinya iktikaf, tapi iktikafnya di depan televisi. Musibah itu, Pak. Panjang umur ngamuan. Ya, panjang umur pengen diperhatikan terus sama anak cucunya gitu. Ya. Kita mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Ya, kita panjang umur ya, kayak begini, Pak. Saya ngeliat banyak orang tua di sini, masya Allah. Ya, ini menyejukkan, Pak. Ini sudah sinyal. Tinggal anak mudanya saja kita bawa ke sini, insya Allah. Dan saya tidak akan bosan-bosan berbicara seperti ini. Khairukum man tala umruhu. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala ada juga yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai dengan rata-rata umur umatku, kata Nabi. Yang beliau mengatakan a'mar ummati, rata-rata umur umatku ini ma baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata, Pak. Kalau dipukul rata-rata kita ini wafatnya nanti manusia umatnya Rasulullah 60-70 tahun. Kalau lebih, Pak, bonus itu. Berarti Allah suka sama sampean. Ya. Jadi yang merasa sudah kepala 6, kepala 7, ayo munculkan terus, Pak, rasa raja, rasa husnudzon pada Allah. Berarti Allah percaya kepadaku untuk terus bertahan, untuk menjaga kelestarian amanah di bumi ini, jamaah sekalian. Berarti Allah membuka kepada kita peluang-peluang amal saleh. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada yang 40 tahun, Pak. 50 tahun juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamis yang lalu saya sempat jumpa
karena saya membawa bibi saya sakit. Umurnya juga bibi saya masih 49 Pak, lebih tua saya 10 tahun. Ya. Orang dulu kan biasa Pak ya. Datang ke rumah sakit punggungnya. Dia khawatir ginjalnya bermasalah. Wah, kalau bicara ginjal saya bilang saya punya teman baik namanya Profesor Taha Assegaf. Dia itu profesor termuda Pak ahli ginjal itu. Subhanallah, saya bawa janjian jam 2. Ditunggu jam 2 enggak muncul profesor ini, Pak. Sampai jam 2:30. Mau asar, saya WA, saya sudah nunggu. Tak jawab juga, Pak. Saya telepon, enggak diangkat juga. Akhirnya setelah itu habis telepon dia WA kelihatan typing gitu, Pak. Afwan Ustaz, mohon maaf, saya lagi ngawal pasien saya di ICU di rumah sakit sebelah, rumah sakit Erlangga, bukan di primernya. Janjian di primer, Pak. Allahu Akbar. Saya ke sana, Prof, enggak jawab juga, Pak. Saya telepon lagi, enggak jawab juga. Begitu sudah saya jalan, subhanallah, Ustaz, pasien saya sudah meninggal dunia. Umurnya, Pak, 46 tahun. 46 tahun. Terus akhirnya Ustaz balik saja ke primer, lebih enak di situ katanya. Saya ke sana lagi, balik lagi, ya enak, takdir jemaah sekalian. Kemudian dia cerita, saat pasien saya masih optimis bisa mengawal, tapi ternyata terjadi penyumbatan tuh, Pak, di pembuluh darahnya, dari mulai jantung, paru-parunya sampai ke kakinya jemaah sekalian. Ternyata selidik punya selidik, dia tiap hari rokokan, Pak, 3 pak tiap hari. Yaqtul nafsah, ya membunuh diri jemaah sekalian tanpa dia sadari, walaupun kita tidak ingin mengatakan membunuh diri ya. Nah, ikhwatal iman, umur, Pak, umur ada orang yang sakitnya itu karena memang dia tidak bisa menjaga dirinya. Nah, ikhwatal iman, ada juga orang meninggal dunia 30-20 tahun dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa yang terjadi pada saudara kita di Cianjur, Pak? Cianjur ya. Coba lihat. Itu gempanya tidak seperti ini, ma'asyar muslimin, tapi gempanya apa? Bergelombang begini, Pak, kayak Palu. Hampir sama, Pak, dengan kejadian Palu itu di Cianjur. Begini, bukan begini jemaah. Kalau begini masih enak, Pak ya. Begini, itu begitu terbuka tanah orang masuk dihimpit jemaah sekalian. Rata-rata di atas yang meninggal jemaah sekalian masih muda-muda, 30 tahun ke bawah. Tidak tahu kita ini jemaah sekalian umur. Jadi yang muda jangan terlalu merasa aman, ya. Yang tua harus tahu diri. Ya, wabil khusus, mohon maaf, ketika kita sudah berada secara khusus disebut sama Nabi, umur kita sudah berumur 60 tahun. A'dzarallahu imra'an ajjala umrahu ila 60 sana. Sungguh tidak ada udzur lagi sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah dibiarkan oleh Allah bisa bertahan hidup sampai 60 tahun kok kemudian tidak bisa merubah dirinya gitu. 60 tahun ini ma'asyal muslimin, ya umur saya sekarang ini, Pak, kalau ngikutin hijriah ya. Umur saya sekarang besok Februari persis 59, Pak. Kalau ngikutin almanak hijri 60, mau 61. Ya. Kalau hijri ya, Pak. Jadi Nabi itu umur 63 tahun hijri ya, Pak. Kalau ngikutin almanak miladi umur Nabi itu 61 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, 60 tahun kenapa sampai disebut begitu sama Rasulullah? Karena dia sudah cukup banyak mengalami pengalaman hidup. Tahu, Pak, bisa ngambil ibrah tidak orang-orang seperti itu. Mohon maaf ya Bapak ya yang sudah 60 tahun. Mohon maaf. Ini kebanyakan 60 tahun semua nih, Pak ya. Ya, ini kan diberi pengalaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah TK, Pak ya. Pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah mengalami masa puber, pernah nakal juga, Pak ya. Iya kan? Pernah dulu berpacaran juga,
Tidak usah cerita-cerita Pak, tapi Pak ya. Pernah macam-macam. Pernah di perguruan tinggi, kemudian kita nikah, Masya Allah kita punya anak. Kita pernah pengalaman bimbing anak, besarkan anak, kemudian melepaskan anak. Anak sampai bisa bekerja, nikahkan anak, nyarikan jodoh buat anak. Ini pengalaman hidup. Menikahkan anak, kemudian sekarang punya cucu. Saya 4 cucu Pak. 4 cucu saya gak terasa aja Pak sekalian. Berjalan waktu ini. Masa tidak bisa ngambil pelajaran sih gitu. Kira-kira begitu bahasa Nabi itu. A'dzarallahu imra'an ajjala umrahu 60 sana, disebut sama Nabi. Jadi kalau 60 tahun Pak masih ngamuan, khawatir pas sakaratil maut juga ngamuk sama malaikat jemaah sekalian. Kita tidak ingin seperti itu Pak. Kita tunjukkan kebijakan, kita harus bijak saudara. Karena kita udah tahu nanti mantu datang, anak datang, kan kita ada masalah keluarga, kita juga punya masalah dulu Pak ya. Seharusnya kita bisa meredam, bukan ngompori masalah Pak. Sekarang banyak orang tua justru mau bergantung terus sama anak, minta mau perhatian terus sama anak. Seharusnya tuanya kita Pak menjadi problem solver terhadap orang di bawah kita, ma'asyiral muslimin. Ikhwatal iman, Masya Allah. Nah, hadis yang nomor 7, coba lihat nomor 7 itu Pak. Di bab yang kita bahas ini. Saya mencoba mengkaitkan dengan 1 Januari ini ya. Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Orang kayis itu, kayis ini Pak disebut di hadis yang lain al-mu'min, orang yang merasa beriman itu punya 2 karakter. Yang pertama fatinun, dia harus cerdas ya, mukmin Pak tidak boleh tidak cerdas. Orang mukmin itu harus pinter ya, pinter ya, cerdas secara emosional ya, cerdas secara pemikiran, cerdas perasaan, cerdas segala-galanya Pak. Karena kita ini akan menyelesaikan masalah, harus cerdas. Dan yang kedua, karakter kedua itu apa? Kayyis. Al-mu'min kayyisun fatinun. Kayyis dan fatin. Fatin kita paham semua cerdas Pak. Apa fatin? Apa kecerdas ini jemaah sekalian? Apa kayyis ini jemaah sekalian? Wal kayyisu, nih hadis nomor 7-nya Pak ya. Di bab ini, mandana nafsah, itulah orang yang pandai hasaba nafsah, mengevaluasi diri ya. Ini tahun 2000 berapa sekarang Pak? 2023 ya. 2022 kemarin di Oppo ini yang sudah saya jalani ini. Bertambah tidak iman saya, bertambah tidak pemahaman agama saya gitu. Semakin bagus tidak bacaan Quran saya gitu. Berkualitas tidak kekhusyuan saya dalam salat ini. Banyak tidak amal soleh saya. Itu makna Pak mandana nafsa. Orang yang pandai mengevaluasi diri. Kemudian Rasul mengingatkan kepada kita, seharusnya ukuran evaluasi diri itu mangkana yaumuhu, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kemudian tahun ini 2022 ini lebih baik daripada 2021, maka orang itulah orang yang sukses kata Nabi. Ya monggo Pak, kita lihat bagaimana suasana kita ini. Lebih baik tidak iman kita ini Pak? Lebih baik tidak pemahaman keagama kita hari demi hari ini yang kita lalui ini? Lebih baik tidak amal-amal saleh yang sudah kita laksanakan selama ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, hari-hari sebelumnya? Kalau kita merasa bertambah bagus, ini kita orang sukses Pak. Tapi kalau hari ini sama kata Nabi, mithla amsihi, tidak ada perubahan dengan hari kemarin, dengan tahun kemarin, ya stagnan kita ini Pak. Apa stagnan Pak? Ya
Kayak orang berbisnis Pak, ndak untung ndak rugi. Ya rugi. Ya rugi waktu, ya rugi tenaga. Ya terbuang percuma Pak. Jualan ndak laku-laku. Ada barangnya jemaah sekalian. Ya habis waktu kita Pak. Ya rugi. Ya. Ini adalah orang yang merugi kalau sama. Kalau kemudian hari ini lebih tidak baik lagi daripada hari kemarin, aswa min amsihi. Aduh, ini yang repot jamaah sekalian. Imannya semakin turun. Masya Allah. Kalau fisik jangan tanya lah Pak ya. Kalau fisik pasti menurun kita nih Pak ya. Tapi roh ini Pak tidak pernah tua Pak. Jiwa kita ini Pak, jiwa ini tidak bisa dilihat kan. Yas'alunaka 'anir ruh. Ruh itu tidak bisa dilihat Pak. Ruh ini selamanya muda jemaah sekalian. Makanya Pak, keinginan sampean semakin tua semakin banyak maunya kan Pak ya. Iya kan, roh kan begitu Pak, jiwa kan begitu jemaah sekalian. Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi pada kita jemaah sekalian. Kalau tua itu wajar lah. Tua fisik wajar, uban keluar Pak ya. Tidak bisa dibohongi ini Pak. Bisa dibohongi. Ini turun nih Pak. Apa? Tiba-tiba turun ke bawah ini Pak. Saya ngaca sendiri turun Pak. Terus mulai kusut, mulai subhanallah. Itu fisik, tapi jiwa ini Pak harus sampean pertahankan terus. Sama Pak. Begitu anak-anak ini yang jiwanya anak muda hampir sama Pak. Nah, tinggal sampean bisa tidak kemudian semakin tua ini semakin kita mutmainnah, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya semakin tenang, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, al-kayyisu man dana nafsah. Jadi orang kayyis itu sebagai karakter orang beriman itu dana nafsah, selalu pandai mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut. Andai kata kemudian dia harus beramal, beraktivitas, selalu aktivitasnya itu jemaah sekalian yakin betul siap mempertanggungjawabkan untuk saya bawa setelah apa? Setelah kematian ini. Lima ba'dal maut. Artinya apa jemaah sekalian? Orang kayyis itu Pak, karena ini muraqabahnya muncul jemaah sekalian. Bab kita kan bab muraqabah kan. Muraqabahnya muncul, dia pingin apa yang saya perbuat ini sanggup saya ke akhirat gitu. Tidak hanya kerja saja Pak, tidak hanya beramal saja. Insya Allah kalau kayak gini sudah instan Pak ya. Sampai berada di rumah Allah, di masjid Allah, ngaji bersama, salat berjamaah, sudah jelas ini Pak. Ini amal yang lima ba'dal maut betulan Pak. Tapi nak tahu nanti jemaah sekalian, ini yang menjadi perhatian buat kita semua. Nah saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan hadis ini, izinkan saya merenungi hadis juga riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan tergelincir dua kaki seorang manusia pada hari kiamat. Kan kita akan dihisab semua Pak ya. Sebelum ditentukan nanti dia ke surga atau ke neraka, insyaallah ke surga semua kita jemaah sekalian ya. Tapi tetap ahli surga pun juga ada hisab dari Allah. Ya, kecuali orang-orang tertentu Pak ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tertentu yang masuk surga tanpa hisab insyaallah. Tapi secara umum ya kita punya persiapan sajalah. Kalau bahasa Nabi itu ada 4 pertanyaan detail ditanyakan pada orang itu. Ya. Pertama, subhanallah, balik lagi Pak, bicara umur, bicara usia. An umrihi fima afna. Umurnya fima afna. Itu fananya apa fana ini Pak? Berjalannya itu, umurnya itu dihabiskan kemana gitu. Ya kita ini berjalan umurnya. Sekarang sudah masuk 2023. 2022 masalah sudah Pak. Tidak bisa balik sampean. Bisa balik Pak. Ada film namanya Lorong Waktu Pak. Itu filmnya Deddy Mizwar ya. Nah, bisa mundur tuh Pak. Mundur dan bisa berdialog dengan orang dulu Pak. Wah, menghayal Pak sekalian. Tidak ada. Yang ada ke depan kita nih Pak. Dan tak tahu ke depan ini apakah nyampe nanti berakhir 2023
Mudah-mudahan Pak ya. Coba renungi Pak sampean Pak. Sekarang nih Pak. 2021 kita masih jumpa. 2022 kemarin sudah ada beberapa orang tidak bersama dengan kita. Ya. Entar lagi mau Ramadan loh Pak. Ya, 2 bulan berapa hari lagi nih Pak? 2 bulan. Ya. Ikhwatal iman. Mudah-mudahan ketemu Ramadan semua insyaallah. Tapi tidak tahu ajal Pak. Tidak tahu. Insyaallah kalau sampai semangat Pak, marhaban ya Ramadan, terus sampai menyiapkan diri Pak, menyiapkan diri. Kalau enggak ketemu tidak apa-apa. Tetap sampai dapat pahala Ramadan karena kata Nabi innamal a'malu niat saya harus jumpa Ramadan. Ternyata Allah tidak memperjumpakan kita dengan Ramadan. Tetap sampai mendapatkan. Makanya Pak, biasakan hidup ini punya niat yang baik. Punya niat yang baik Pak. Kalau sudah punya niat yang baik, tidak dilaksanakan dapat pahalanya Pak. Enak agama kita ini Pak. Enak agama kita. Punya niat yang baik. Pengen niat haji, pengen niat umrah, terus maksimalkan potensi kita Pak ya. Pokoknya niatku tiap waktu di masjid terus. Kemudian ada penghalang, tidak apa-apa. Dapat pahala terus Pak. Enak hidup ini Pak. Nah saudara, an umrihi fima afna, yang pertama itu umurnya dihabiskan kemana. InsyaAllah Pak, hari-hari kita hari-hari yang baik semua insyaAllah ya. Nah gini Pak, bagi yang ini banyak orang tua di sini ya. Kalau saya sekarang menikmati silaturahim sama mantu, tapi jangan sering-sering. Ya sebulan 2 bulan sekali keliling Pak, duduk bercengkrama dengan cucu, ya nikmati Pak. Ya, terus ngetes hafalannya, bacaan Qur'annya cucu, itu akan terekam nanti Pak oleh anak cucu kita Pak. Dan kita dirindu Pak, dirindu. Saya sekarang merasakan Pak, masih yang 1 tahun 2 bulan, lihat foto saya jiddi, tahu jiddi Pak? Jiddi itu bahasa Arab Pak, engkung apa, engkung apa, kung apa, kakung ya, kakung gitu ya. Kakung gitu. Jiddi padem Pak ya. Berarti kan nyambung jamaah sekalian. Itu saja Pak hidup ini. Nanti datang ke bes saya keliling Pak, setahun besan minimal setahun 2 kali saya sambangi. Semua besan saya. Loh kalau enggak ya terputus Pak komunikasi. Silaturahim yang sebenarnya itu silaturahim arham, namanya silah al-arham. Silaturahim, menyambung kekerabatan. Kerabat yang paling kerabat ya kerabat terdekat. Sebelum kemana-mana ya, besan saya datangi, mantu saya datangi, saudaranya besan saya datangi juga. Biar nyambung jamaah sekalian. Hidup ini bermanfaat. Umur ini enggak terbuang percuma. Enggak terbuang percuma Pak. Ya, seperti itu. Nah ikhwatal iman, umur Pak, umur ya. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita ini. Ya mudah-mudahan sebagaimana saya katakan tadi sampai 100 tahun Pak ya. Mau 100 tahun sampean? Hah? Oh tidak apa-apa Pak. Kalau kemudian cerdas, tidak pikun, kerjaannya megang Quran terus, jadi jimat buat kita itu Pak. Buat yang di bawah itu tahu jimat Pak, siji yang di rumah Pak ya. Bukan jimat-jimat yang klinik maksudnya. Ya. Jadi sesuatu yang sakral akhirnya Pak. Betul. Ngangeni orang tua kayak gitu jemaah sekalian. Saya berharap tuanya kita Pak, tua yang kemudian anak-anak mendekat kepada kita. Minta fatwa-fatwa kepada kita, minta apa? Arahan dari kita. Karena kita pengalaman hidup kan cukup banyak jemaah sekalian. Nah itu an umrihi fima afna, masyaallah. Dan perlu disadari ya, Rasulullah itu umurnya cuma 63 tahun. Kalau Masehi 61 tahun. Itu Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasih Allah. Ya, kekasih Allah. Juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, yang kedua apa jemaah sekalian? Setelah bicara an ilmi, an umrihi fi ma'afna, yang kedua apa? Wa an ilmihi fi ma'amila bih, ilmunya diamalkan tidak.
ilmunya diamalkan tidak. Ilmu ini Pak ada dua. Ada ilmu tekstual, ada ilmu kontekstual. Wah, ini bahasa-bahasa Rodatul Jannah nih Pak ya. Ada ilmu tekstual, ilmu yang kita baca sekarang Pak. Babut taqwa. Qala ya ayyuhalladzina amanu. Ini tekstual namanya Pak. Yang sampean baca itu ya. Yang sampean pelajari Pak. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ya. Kalau saya selalu mengatakan kita ini belajar ilmunya Allah rata-rata itu 18 tahun. Iya Pak. TK 2 tahun. SD berapa? 6 tahun. Jadi berapa ini Pak? 8 tahun. Terus SMP 3 tahun sama SMA 3 tahun. Jadi 14 tahun. 14 tahun Pak. Perguruan tinggi kalau lancar 4 tahun juga. Jadi 18 tahun menggali ilmunya sesuai dengan passion kita masing-masing. Itu ilmunya Allah semua Pak. Pertanyaannya Pak, sampai belajar 18 tahun bermanfaat tidak ilmu itu? Kemarin tadi malam saya Pak udah menyemangati teman-teman PJP Services ya. Ya, PJP Services di Juanda itu Pak ya. Ngawal tahun baru itu Pak. Harus peka terus, takut sampai ada satu listrik yang mati Pak. Tapi saya arahkan pada bab yang lain. Niatkan tidak semua orang, saya bilang malam nanti ini sampai ngawal dunia pelistrikan hura-hura, tapi masih banyak orang yang mengevaluasi diri. Niatkan ke sana biar berpahala, saya bilang. Ya, tunjukkan dedikasi sampean, ilmu sampean serius. Ini dunia pelistrikan. Coba ngaji sekarang Pak. Kalau tidak ada listrik, kira-kira bisa enggak? Tidak bisa Pak. Ini sound ini bisa berbunyi. Kenapa Pak? Boleh dimatikan. Sound ini berbunyi ma'asyar muslimin kan ada listrik Pak. Itu yang Pak Huda pahalanya banyak Pak Huda. Iya, dunia pelistrikan luar biasa. Asal kita bisa nata hati Pak, niatkan karena Allah. Orang baca Quran terang Pak, terus bisa lancar baca Quran. Semua setiap huruf tiap pahala ngalir kepada orang yang mengendalikan listrik ini, saya bilang gitu. Itu ilmu yang bermanfaat Pak. Maksud saya begitu jemaah sekalian. Jadi sampean silakan Pak. Ilmu ini tidak hanya seperti saya, ilmu agama tidak. Ilmu semua ilmu dibutuhkan dalam kehidupan kita ini ma'asyar muslimin. Sampean tinggal tanya, ilmu yang saya punya ini bermanfaat atau tidak? Berkontribusi positif atau tidak? Paling tidak buat dirinya, buat keluarganya, buat bangsa dan negeri ini ya mas sekalian. Kalau jelas Pak, alhamdulillah. Paling tidak kita ajarilah pada anak-anak kita. Kemarin saya cukup pedas mengkritisi di masa pandemi itu Pak ya, kan libur anak-anak ya, setahun lebih itu Pak ya. Itu yang gelisah siapa? Ibu-ibu. Kita semua. Kapan dibuka sekolah ini? Enggak kuat sudah Pak. Loh kenapa? Padahal sampean punya pengalaman kan, pernah di SD. Kenapa enggak dipraktekkan? Waktu kita belajar di SD kita praktekkan pada anak kita. Kita juga pernah pengalaman di mana? Di SMP. Pernah pengalaman pula kita pernah mengalami masa puber, Pak. Ini kan ilmu semua jamaah sekalian. Jadi loh Pak, ini terutama menghadapi anak cucu yang sudah mulai menggeliat, tahu dengan lawan jenis. Kita juga pernah pengalaman begitu Pak. Halo? Pernah pengalaman Pak? Kita pernah mengalami masa muda juga Pak. Ini umur sekaligus pengalaman ilmu. Kenapa kita kok tidak senyum menghadapi anak yang puber kayak gitu? Kemudian kita ini mabuk agama sekarang Pak. Tahu mabuk agama Pak? Halal, haram. Padahal kita dulu lebih ganyang lagi Pak daripada anak kita sekarang. Iya kan? Kita dulu lebih dahsyat lagi Pak. Saya tidak cerita saja Pak sama anak-anak saya Pak. Tidak ada apa-apanya dengan saya pribadi Pak. Loh iya. Nah ini namanya anak muda Pak. Nah, tapi pengalaman saya muda itu saya praktekkan buat anak-anak. Oh, maunya kita bagi dulu, kita praktekkan. Enak hidup, jadi nggak pikun kita nih Pak. Karena ilmu dipraktekkan terus. Ilmu kita jalan Pak. Kita pernah pengalaman SD, pernah pengalaman SMP, bahkan pernah pengalaman perguruan tinggi, mau nulis tesis yang nggak selesai gitu. Ya, kalau dulu Papa memang nggak ada support, sekarang kita mampu Pak. Seharusnya kita lebih cerdas lagi ngelola anak yang
untuk melancarkan perkuliahannya itu Pak. Karena kita sudah banyak pengalaman gitu. Nah ini yang kita khawatir Pak, ilmu kita tidak bermanfaat. Makanya kata Rasulullah sampai berdoa secara khusus, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya minta Pak Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah ilmu Pak kasih disipulah memahami akan ilmu kita dapati itu. Itu ilmu yang bermanfaat jemaah sekalian. Ilmu kita Pak semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Wa anjismihi fima abla. Kenapa ini Pak? Kok? Oke. Wa anjismihi fima abla. Badan yang kita miliki ini Pak. Nah, rupanya tadi saya katakan badan kalau tua ya wajar Pak. Tapi kita pingin tuanya kita tua yang tidak banyak merepotkan orang Pak ya. Halo, insyaallah Pak ya. Tuanya kita tua yang menyenangkan lah Pak ya. Tua menyenangkan. Kalau sakit tapi anak cucu jadi sadar. Ya, ini peluang beramal saleh merawat orang tuaku gitu. Jangan terlalu nemen sakitnya nanti Pak, insyaallah ya. Insyaallah saya yakin kalau sampean subuh terbiasa jalan ini kan tanpa sampean sadari Pak, berolahraga Pak, bergerak kaki ini Pak. Iya. Kalau perlu nanti pulangnya jalan kaki juga Pak. Itu membuat kita sehat. Jaga makanan kita, jaga pola tidur kita. Jangan banyak tidur juga Pak. Orang tua juga kalau banyak tidur cepat pikun. Betul Pak. Cepat pikun. Jam 3 sampean bangun sudah Pak. Cukup lah tidur kita, tidur pasal tidurnya agak sore jamaah sekalian jam 9 paling lama saya 10 Pak, jam 10 harus tidur saya. Subhanallah, lebih dari 10 Pak tidak bisa tidur, kaku sudah karena kebiasaannya mas sekalian. Nanti jam 3 kita bangun, kita mandi seger jamaah sekalian. Nah biasakan jaga fisik ini dijaga. Sebab kalau sakit mohon maaf sampai tidak bisa ngaji, tidak bisa ke masjid. Kalau sakit sampai tidak bisa tahajud. Kalau sakit sampai baca Quran Pak, satu halaman ngantuk, ya kan? Kalau sakit tidak bisa ikut pengajian, bertahan duduk seperti ini ma'asyar muslimin. Luar biasa ini Pak. Tapi kalau sehat, peluang-peluang kebaikan itu semua apa? Ada di hadapan kita. Nah, fisik ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu ulaika anhu mas'ula gitu. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa Nabi itu di tiap pagi sore dan sore Pak, apa kata Nabi? Allahumma afini fi badani. Ya Allah, beri afiah, beri kesehatan pada fisikku ini. Allahumma afini fi sam'i. Ini pendengaran Pak. Dengar semua Pak ya. Dengar pengajian saya sekarang Pak ya. Bisa dengar Pak ya. Walaupun ngantuk-ngantuk Pak ya. Ya. Ini mudah-mudahan ini telinga sehat. Allah maafini fi basari. Ya Allah beri afiah pula di mata saya. Kalau mata sampai enggak afiah Pak, merem terus, enggak bisa baca Quran. Ya, enggak bisa zikir Pak, enggak bisa apa-apa, enggak bisa ngeliat fenomena alam ini. Ini fisik juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini Pak Ibn Abbas itu sampai munajat Pak, ketika sakit dia menangis Pak. Sakit menangis. Kenapa ya Allah? Jangan kau cabut nyawaku itu dalam kondisi aku seperti ini. Bayangkan Pak. Jangan kau cabut nyawaku dalam kondisi aku sakit seperti ini. Aku pingin mati dalam kondisi sehat. Ketika sehat apa Pak? Sehat kalau baca Quran kan serius Pak. Kalau sakit baca Quran, aduh susah Pak. Kasih tasbih Pak. Saya pengalaman Pak, saya kasih tasbih sama istri. Ayo zikir Pak. Subhanallah. Dapat 5 subhanallah, ngantuk lagi Pak. Sakit, ya kan? Coba kalau tidak sakit Pak, kita bisa zikir Pak. Subhanallah, hasbunallah. Bisa Pak, bisa. Tadi saya dari rumah
Dan saya biasa Pak, tiap jemput kayak gini selalu saya baca Quran. Saya punya kebiasaan, mudah-mudahan diistiqomahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari saya baca Al-Baqarah, Pak. Tiap hari saya baca Al-Baqarah. Tadi dari sini, dari rumah ke sini, sudah saya kulus lebih 5 halaman sudah, Pak. Jadi pulangnya tak tuntaskan. Pulang bolak-balik lumayan selesai Al-Baqarah itu jamaah sekalian. 40 menit selesai jamaah sekalian. Tinggal kita bisa enggak memanfaatkan waktu. Tapi kalau ngantuk, Pak, badan kurang sehat, ya tidak bisa. Tidak bisa baca. Apalagi di atas mobil, Pak, pusing, tidur lagi. Nah, ikhwatal iman jamaah sekalian, mumpung Pak Allah ngasih kesehatan kepada kita seperti ini, maksimalkan, Pak. Sehatnya saya, sehat yang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, aku sakit, aku futur. Aku tidak tenang berkomunikasi dengan Allah. Masya Allah. Kalau kita sakit kan kadang-kadang ada yang merasa enak juga Pak ya. Sakit enak, banyak disambangi sama orang gitu. Ya, enggak juga ya. Nah, makanya sakit itu ada 2 macam Pak. Ada sakit karena sunatullah, ada karena sakit karena kita tidak bisa menjaga fisik kita. Sampai yang bisa menjawab masing-masing kita Pak. Kalau sakit karena sunatullah, sampean sudah jaga kesehatan Pak, sudah apa, tiba-tiba sakit juga, ya sudah, berarti Allah ingin mengistirahatkan sampean. Berlakulah kaidah innamal a'malu binniyat tadi jemaah sekalian. Kata Nabi, ada beberapa orang saat ini tidak bisa ikut jihad bersama kami, tapi pahalanya sama, mendapatkan pahala jihad seperti kami semua. Siapa? Kenapa ya Rasulullah? Habasahumul marad, karena sebagian saudara kamu ada yang sakit. Coba ada sakit, pasti ikut jihad bersama kami gitu. Indah agama kita ini Pak. Nah saudara sekalian, ini yang ketiga. Nah yang keempat apa? Tentang masalah wa amila lima ba'dal maut ini, hasaba nafsahu ini, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa yang keempat ini? Wa an malihi, tentang hartanya. Nah, duit Pak. Bicara duit ya, bicara penghasilan. Nah, ketika bicara harta ini, ma'asyar muslimin, pertanyaannya bukan satu pertanyaan lagi. Kalau tadi Pak, umur satu pertanyaannya, dihabiskan kemana umurmu itu. Ilmu satu pertanyaan, diamalkan atau tidak. Ya, badan satu pertanyaan, loyonya karena apa, sakitnya karena apa. Nah, kalau yang keempat ini Pak, harta, 2 pertanyaannya, bukan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu, dari mana engkau mendapatkannya? Sumbernya sumber dari mana? Halo Pak, seorang muslim itu harus jelas urusan mencari rezeki ini. Ya, enggak boleh Pak abu-abu. Ya, enggak boleh kita menghalalkan segala cara. Dan lagian akidah bagi kita sebenarnya Mas sekalian. Rezeki ini sudah ada kaplingannya semua Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita ini sudah dikapling oleh Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi kalau ada orang Pak mencari dunianya Allah, rezekinya Allah, kemudian masih korupsi, ya, ngurangi timbangan, ya, bagi yang apa, yang jualan, atau apa, menambah timbangan bagi yang apa, membeli, ya Pak ya, nyambung Pak ya, wailul lil mutaffifin, itu bahasa Al-Quran Pak, celaka bagi orang yang mengurangi dan melebihkan timbangan. Nah, kira-kira begitu, naudzubillah ya. Tak jujur dalam berbisnis ya. Suka memberikan kwitansi kosong, nah, atau hobi bawa kwitansi kosong ya Mas kalian. Kan repot ini Pak. Ya, ini orang tidak percaya pada takdir rezekinya Pak. Rezeki ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Tolong lurus saja Pak. Jangan macam-macam kata Nabi. Min ainak tasab, dari mana kau mendapatkan harus jelas. Memang nanti kata Nabi, setelah meninggalnya aku ini akan banyak Pak hal-hal yang berbau syubhat seperti itu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kata Nabi. Yang halal jelas, yang haram jelas. Atau gini aja lah, yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, yang putih jelas, yang hitam juga jelas. Tapi wa bainahuma, di antara keduanya ini, umurun mustabihat, ada perkara-perkara syubhat Pak. Dak putih, dak hitam. Namanya apa? Hah? Apa Pak? Hitam campur putih jadi apa jemaah sekalian? Abu-abu. Jadi kalau ketemu abu-abu Pak kata Nabi, masukkan saja jadi hitam.
Jangan jadikan putih, Pak. Halo. Kadang-kadang yang abu-abu ini Pak enak, Pak. Peluangnya banyak gitu. Mana gitu. Nanti enggak diambil orang lain gitu. Loh, kalau diambil kita lebih aman. Enggak, Pak. Kita punya kaidah enggak mau nyerempet-nyerempet seperti ini. Ambil saja yang putih. Yang putih banyak, Pak. Karena Allah sudah menyiapkan buat antum yang putih-putih nih, Pak. Apalagi ada putih seperti ini jamaah sekalian. Pasti sudah, Pak. Ini akidah bagi kita, Pak. Akidah. Allah sudah menyiapkan. Sampai Nabi bersumpah kan, demi Allah tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya. Menyempurnakan rezekinya. Bayangkan ya. Cuma banyak manusia tidak sabar ya. Dapat, Pak. Yang abu-abu dapat, Pak, tapi belum tentu menjadi rezekinya dia, Pak. Gitu banyak contohnya, Pak. Aduh, saya kalau ngelihat contoh-contoh di lapangan itu, ada yang sahabat saya, Pak, ada yang senior saya, ada yang junior saya juga, Pak. Itu kekayaannya unlimited, Pak. Apa unlimited? Tidak ada batasnya. Itu dolarnya tidak ada serinya, Pak. Dolar, Pak. Iya. Oh iya. Kalau ngasih sama orang amplop tipis, Pak. 1 amplop gitu. Tapi isinya hampir 1 miliar, Pak. Dibuka $1.000 Singapura, Pak. 100 biji gitu. Ya salam memang, Pak ya. Tapi ya apa ya? Fulus banyak. Mohon maaf ya. Ya, paru-parunya rusak separuh, Pak. Fulus banyak, 2 ginjalnya tidak berfungsi. Fulus banyak, sehat betul, Pak, karena yang mendampingi dokternya banyak nih, Pak. Masya Allah. Ya, tapi anaknya narkoba. Mau sampean? Fulusnya banyak, Pak, tapi anak nggak bisa diatur. Hanya uang itu, Pak, lari ke anak semua, Pak. Tangkap polisi, tutup lagi, Pak. Dikeluarkan lagi, tangkap lagi, tutup lagi, Pak. Setor lagi. Atau orang yang korupsi, Pak, ketahuan sama KPK kong kali kong, Pak. Kalau enggak tak buka, dikasih lagi, Pak. Terus begitu. Enggak sadar. Nah, kita, Pak, sebagai orang beriman, hati-hati ya. Saya berharap kita sudah sekian lama ngaji begini, Pak. Harus ibu-ibu hati-hati, Bu. Ingatkan suami-suami ibu juga ya. Saya, Mas, Bang, siap untuk berlapar-lapar ya. Daripada saya abang pulang ke rumah bawa banyak makanan tapi nanti perutku diisi timah panas pada hari kiamat gitu. Itu dulu nasihat para ummahat kepada para sahabat, Pak. Gitu. Itu istrinya, Pak, menyemangati begitu kepada suaminya gitu. Bang, aku siap. Ya, aku siap. Engkau dapatkan berapapun pula, bismillah. Insyaallah barokah. Tapi aku tidak siap manakala kau pulang datang ke rumah membawa sesuatu yang haram. Kalau haram ini, Bapak Ibu, mohon maaf, ini sampai salat begini, Pak, tidak dilihat sama Allah Ta'ala. Tidak dilihat sama Allah Ta'ala, Pak. Sujud, ruku, tahajud, baca Quran, apa itu? Rezekiku dia apa? Sembarangan ngambilnya, haknya orang diambil, haknya negara diambil, segala macam. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Pak. Sampai berdoa, ya Allah, gemetar tangan kita, Pak. Tidak didengar, hatta nangis, tangisan apa itu? Kita pingin, Pak, rezeki kita rezeki yang apa? Min ainak tasabud, dari mana kita dapatkan, jelas. Dan jalani saja, Pak. Insya Allah sudah disiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jamaah sekalian. Dan barokah insya Allah, Pak. Terus yang kedua apa? Pertanyaan kedua, setelah insya Allah semuanya halal dan mudah-mudahan semua rezeki kita halal insya Allah, Pak. Halalan, tayyiban, mubarakan dan kathiran juga, Pak ya. Tahu kathiran, Pak? Akeh. Banyak, Pak ya. Memang kalau fulus banyak agak tenang, Pak. Agak tenang dikit memang, Pak ya. Agak anu lah, agak sumringah dikit, Pak ya. Pusing-pusing umroh ya, Pak ya. Pusing-pusing bisa silaturahim, ada. Tapi hati-hati, ada pertanyaan kedua. Wa fi ma anfaqa. Setelah jelas halalnya, masih ada pertanyaan kedua, dialokasikan kemana? Diinfakkan kemana gitu. Ini kalau kita bicara yang baik-baik, Pak, sampai sampean mengeluarkan zakat, Pak. Zakat kan kewajibannya 2,5% dari seluruh kekayaan kita, Pak. Itu juga diserahkan ke siapa? Itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jangan salah mengalokasikan, Pak. Zakat itu minimal ada aturannya, 8 golongan itu, Pak. Tepat sasaran. Di antara 8 golongan itu mana yang paling utama menjadi skala prioritas? Ada ilmunya semua, Pak. Makanya Qardawi menulis satu kitab namanya Fiqhuz Zakah. Udah meninggal orangnya, Pak, beberapa bulan yang lalu. Fikih zakat 2 jilid ya, Pak, sekalian. Detail ya, Pak. Supaya kita ada kehati-hatian bagaimana mengelola harta yang Allah berikan kepada kita. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti kalian semua benar-benar akan ditanya oleh Allah atas berbagai macam kenikmatan harta yang Allah berikan kepada kita, Pak. Ini mobil, Pak, yang sampean punya, mobil yang saya miliki juga, itu digelindingkan kemana? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Malam tahun baru. Enggak apa-apa, ya. Naik kemana? Naik ke Tretes, ke Terawas, tidak apa-apa. Kalau sama keluarga kan tidak jadi masalah, Pak. Kemudian nanti jam 2 bangun semua, ayo tahajud. Masya Allah. Evaluasi bersama ya, 1 tahun perjalanan keluarga kita. Kan bagus, Pak. Memanfaatkan momentum, ya. Jangan dijadikan sebuah ritual ya. Silakan, tidak ada masalah. Kayak tadi malam di masjid saya ada nobar, Pak. Nongkrong, bukan nobar, nongkrong. Bukan nonton bareng, Pak. Bukan nobar. Nongkrong bermanfaat lah gitu. Ada Ustadz Heru yang ngedampingin anak muda semua, Pak. Dia sampai jam 11 ngobrol-ngobrol. Bagus itu. Anak-anak sehingga tidak keluar, tapi dimasukkan ke mana? Ke dalam masjid, mengevaluasi diri jemaah sekalian. Diskusi keagamaan, diskusi masalah. Bagus sekali. Saya mengapresiasi. Silakan, itu harta kita teralokasikan. Daripada anak kita, Pak, sampai yang kasih uang 100.000, 200.000, kemudian jalan keluar minum-minum. Sekarang anak-anak kita ke masjid. Memanfaatkan momentum, jemaah sekalian namanya itu. Nah, ini semua akan ditanya oleh Allah. Nah, mukmin yang baik, yang kaya seperti itu, mandana nafsah wa amila libabat. Sehingga yakin, Pak, bahwa semua apa yang kita miliki ini, umur kita, ilmu kita, fisik kita, harta kita, 5 ba'dal maut. Inilah sanggup saya menuju apa? Menuju setelah kematian, jemaah sekalian. Tapi wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawat. Adapun orang yang melampaui batas, itulah orang yang mengikuti irama hawa nafsunya, Pak. Hanya berangan-angan nanti. Mumpung masih muda, akhirnya belum sampai tua, Pak, sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Makanya berikutnya apa kata Nabi? Hadis riwayat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya. Ini ukuran, Pak, bagi kita. Jadi sampai kemana saja, Pak, lihat ada enggak manfaatnya ini. Itulah bukti bahwa kita ini beragama dengan benar. Nah, saudara, Bapak Ibu, saya pikir sudah cukup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mudah-mudahan 2023 ini Allah membuka lebar-lebar kepada kita peluang-peluang beramal saleh, peluang-peluang ketaatan, ya, peluang-peluang ibadah. Ya, peluang-peluang di mana kita ini semakin mendekati ajal ini, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menutup rapat-rapat pintu maksiat, pintu dosa kepada kita semua, dan kita mampu menghindari semua itu. Walaupun saya yakin pasti ada itu. Karena kita ini bukan malaikat ya. Kita juga punya nafsu, punya syahwat, pasti ada benturan-benturan seperti itu. Mudah-mudahan segera Allah memberikan kesadaran kepada kita untuk segera kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakhiri kehidupan kita ini semua dengan suasana iman, suasana husnul khatimah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik
ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.